Oke, kembali lagi ke Cetrak Channel bersama gua Kiat dan kita kedatangan tamu Bang Firdaus Fadlil. Halo Bang, apa kabar? Halo, Kiat. Nah, Om Daus ini biasanya dipanggil Om Daus ya, gitu ya. Om Om Daus Daus. saja gitu loh. Mungkin semua orang tahu lah Om Daus siapa ini. Kali ini kita cuman membedah foto Om Daus. Oke. Nah, Om Daus ini kira-kira dulu kan di HI nih, berapa lama Om di HI? Saya di HI itu dari tahun 1989 sampai 2014. Wih. 2014 ditawarin kalau ada yang mau pensiun dini, Heeh. silakan. Nah, gua Oke, ambil. ambil ya. Ambil. Oke. Nah, dulu kan mungkin untuk motret katakanlah band ya, band banyak sekali kan. Om Daus mungkin banyak banget band yang Banyak, difoto ya, banyak banget. gitu loh. Kesulitannya apa Om dulu? Sebenarnya nggak ada kesulitan, tinggal bawa kamera, modelnya ada, jepret-jepret. Nah, Itu aja. katakanlah kan ini kan mereka kan artis-artis nih, Ah. jadi nggak ada kendala gitu loh untuk. Nggak ada kendala karena sebagai fotografer waktu itu kita punya reporter kan. Oh, Nah, oke. dia udah komit untuk ada sesi wawancara dan sesi untuk foto. Iya, Ya iya. udah tinggal foto aja. Nah, enaknya tuh Heeh. motretnya itu kita bisa kemana-mana waktu itu. Zaman muda. Zaman Pantang lihat pesawat lagi terbang. Pesawat terbang, wah ini kayaknya saya bentar lagi terbang lagi nih, bener. Iya. Gitu. Bawaannya begitu ya. Bawaannya kayak gitu. Nah, kira-kira gini, Om Daus, misalnya Om Daus kan banyak juga pengalaman di foto panggung ya. Iya. Ya, foto panggung itu sebenarnya apa sih yang harus kita ketahui lah gitu. Yang pertama ya, yang pasti ya gear kan, Gear. gearnya kita harus tahu. Oke. Kamera ini kalau mau motret low light nanti dengan diafragma segini Iya, gampang pecah nggak kalau dicetak. Oke. Tapi ya nggak, itu juga sebenarnya nggak ada masalah Iya, sebenarnya. Mau pecah mau enggak, kalau foto panggung sebenarnya untuk cetak berapa gede sih ukurannya sebenarnya kan. Dan untuk foto panggung juga diafragmanya, speednya, asanya itu udah kepatok gitu loh. Kalau nggak main asa, main diafragma. Iya, Main diafragma lebih parah lagi karena mentok gitu loh, 2,8 atau Habis ya. habis. Tapi yang bisa kita mainkan kan cuma ISO. ISO. Benar, Kita cuma bisa mainkan speed Iya, gitu benar, loh. Itu doang cuma. Itu doang ya. Jadi untuk meteringnya nih, Om Daus, kadang-kadang kan kalau kita lihat stage itu kan lampunya berubah-berubah ya. Sebentar warna hijau, warna merah, tiba-tiba putih gitu. Iya. Nah, untuk menyiasati begitu seperti apa? Sebenarnya kan foto panggung itu bukan milik untuk fotografer sebenarnya kan, milik penonton sebenarnya. Dia mau mainin lighting segala macam. Nah, kita juga harus siap-siap gitu loh. Dalam biasanya saya ngelihat pada saat foto panggung itu lighting macam-macam itu terserah. Pokoknya saya udah setting dulu. Oke. Mau manual atau mau otomatis terserah. Nggak ada masalah itu Nggak ada ya? masalah. Saya biasanya udah pakai 2,8. Oke. Saya udah pakai 125 karena saya ngejar untuk Speednya ya. speednya dulu. Oke, freezing Kalau ya. nggak 250. Asanya biasanya saya patok tuh. Oh, dengan kayak gini nih bisa di 800 nih. Oh, udah ke faktor kebiasaan Ah, gitu ya. kebiasaan. Oh, dengan ini 800 nih. Apalagi band luar ya, band luar dengan 800, 2,8, 125, 250 dengan cahaya yang tiba-tiba dia pasang semua rata gitu, itu dapat. Udah pasti dapat. Pasti dapat. Kalau over dikit, kalau under juga dikit, ya. wajar lah gitu. Kalau under lebih baik gitu loh. Kita masih bisa naikin gitu. Itu aja sih sebenarnya kuncinya. Nah, setelah itu baru action yang kita dapat dari situ kan. Action. Kalau si artisnya bisa bikin action yang aneh-aneh, ya diafragma speednya semua sama yang teman-teman lain, ya kan? Artisnya bisa bikin gerakan yang aneh, loncat segala macam, kita dapat nggak kasihan yang sebelah mungkin lagi ngeliat-liat LCD gini-gini, dia loncat gitu loh. Nah, yang motret lagi loncat itu kayaknya fotonya dahsyat gitu loh. Kadang-kadang dia lagi motret gini pakai diafragma sekian, lighting di belakang over gitu. Iya, benar. Jadi siluet. Iya, benar. Nah, itu juga banyak banget banyak banget karya-karya yang terjadi pada saat itu yang saya motret itu surprise gitu loh. Karena saya kan belajarnya dari otodidak, belajar sendiri. Nggak ngerti juga diafragma. Awal-awalnya juga sama, nggak ngerti apa-apa. Serahin ke kamera semua. Cuman mata sama hati harus ada di situ gitu. Nah, pada saat kita kan foto panggung nih kadang-kadang di lapangan itu kan mereka tuh suka bingung kalau Om Daus kan udah ngeset misalnya ISO sekian.
diafragma sekian. Nah, kadang-kadang mereka tuh udah bingung, ini pakai berapa? Akhirnya yang saya sering lihat adalah fotonya banyakan blur. Bener nggak? Iya, 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 iya. Jadi blur, kebanyakan blur, kabur deh. Nah, sebenarnya apa namanya yang rekomendasi sekarang ini pada saat ini, dulu kan Om Dawes mungkin pakai kamera film ya. Film Terus, analog, beralih ke digital, tetap pakai digital. pakai digital. Nah, sekarang mirrorless ya. Nggak ada masalah kan? Sebenarnya nggak ada masalah. Sama aja Makin kan? canggih alatnya, Makin canggih, kan makin enak sebenarnya. Tinggal yang nggak berubah kan cuma hati sama mata. Kalau mata kita udah terbiasa ngelihat foto-foto bagus, jalanin aja untuk foto panggung atau foto apapun gitu loh. Jadi referensi itu paling penting gitu. Jadi kalau mau foto panggung juga sebenarnya yang kita cari selain ambience lighting adalah action dari Action itu dari dewa di atas panggung gitu kan. Dewanya dia ngelakukan sesuatu, kita dapat rezekinya. Oh, fotonya keren banget. Tapi kalaupun gitu, sebenarnya kita bisa meminimalisir untuk dapat foto lain gitu loh. Jadi kita masih punya teknik-teknik yang lain yang bisa kita pergunakan di foto panggung. Misalnya kita bisa pakai panning, zooming, panning, backlighting lah segala macam. Bisa banget gitu loh. Setelah kita melakukan foto panggung dengan mempergunakan speed cepat gitu loh ya. Sehingga kita dapat gerakan-gerakan yang mematikan dari si artis. Ya udah, kalau artisnya cuma nyanyinya lagunya slow gitu ya, kita juga jangan terbawa kayak gitu. Kita coba cari angle lain atau sistem pemotretan dengan cara yang lain gitu loh. Ya itu tadi panning, zooming segala macam, mainin backlighting lah segala macam, bikin siluet. Wah, itu sangat variatif. Jadi gitu sekali motret tuh mungkin hasil fotonya kalau di zaman roll lebih dari 5 roll mungkin. Lebih ya? Zaman analog lebih enak waktu foto panggung itu. Kita bisa motret dari ujung kanan sampai ujung kiri panggung tanpa ada halangan karena fotografernya nggak banyak. Nah, kalau zaman sekarang, harus begitu itu bisa 50 40 orang di depan panggung. Nah, itu juga harus disiasati gitu loh. Nah, itu kan kalau Om Daus katakanlah mungkin official photographer lah gitu. Nah, cuman kalau yang misalnya teman-teman yang mungkin posisinya di tengah, itu nggak ada masalah. Official juga. photographer sama teman-teman lain nasibnya sih sama gitu loh. Nasibnya. Kadang-kadang official photographer untungnya dia bisa motret seluruh lagu. Iya, betul. Tapi kalau official photographer yang dapat motret 3 lagu sama dengan yang lain. Nah, itu kita harus ngelihat ya. Kita ngelihat ini band atau solo. Iya. Kalau band kita harus lihat first frontman-nya pasti kan, udah pasti. Nah, frontman, second man-nya siapa? Basis atau gitaris. Nah, kita harus tahu tuh posisinya tuh. Begitu masuk kita udah nentuin nih. Tek. Oh, dia gitarisnya sebelah kanan, berarti begitu masuk saya berhenti di antara gitaris sama vokalis. Itu aja. Jangan di bawah vokalis gitu loh. Karena kalau di bawah vokalis, kadang-kadang kalau kita motif vokalisnya lagi nggak ngapa-ngapain terus-terusan di situ aja, kita akan ada bayangan di dagu lah segala macam dari lampu-lampu sorot gitu. Itu aja. Cuma nentuin itu aja sebenarnya. Kalau official, waktu saya motret beberapa kali memang official ya nasibnya sama. Tapi ada juga beberapa kali saya dapat access all area. Jadi itu seru tuh ya. sakti banget suratnya, bisa di atas panggung, bisa sampai selesai, bisa manjat-manjat rig gitu loh. Itu enak gitu loh. Nah, itu angle-nya udah lain dari Udah yang coba lain. lain-lain gitu loh. Sayang waktu zaman itu nggak ada drone. Iya, benar. Cuman akhirnya manjat-manjat rig itu terpaksa tak untung nggak dilarang. Kita numpang ngetop juga jadinya. Manjat-manjat rig cek pada fotonya ya gitu-gitu juga. Nah, berarti nggak ada kendala ya antara kita mau posisinya di mana gitu ya. Nggak ada kendala. Nah, tapi tentunya kita harus tahu juga kalau misalnya bandnya seperti Om Daus bilang posisi yang utamanya siapa nih si frontnya? Katakan vokalis, terus yang secondnya siapa nih? Basis atau gitaris atau keyboardis mungkin ya. Keyboardis. Karena itu paling penting karena itu kita kuncinya berarti. Ya? Kan kalau kita motret biasanya 3 lagu. Saya selalu membagi 3 segmen juga gitu. Kalau kita motret 3 lagu, lagu pertama saya akan kejar vokalisnya dulu. Frontman-nya dulu. Utamanya ya. Utama. Lagu kedua saya akan foto satu persatu. Oh ya. Personalnya. Habis itu personalnya, drummer segala macam satu persatu. Yang ketiga saya motret seluruh panggung. Lensa wide, penonton, jebret. Kalau masih ada waktu, ya balik lagi ke vokalis lagi.
coba bergeser ke tempat lain, posisi Angle-nya lain. beda. Angle beda. Nah, Iya. kalau bisa lari ke ujung kanan, kalau pintu keluarnya sebelah kiri. Oh, oke. Nah, sehingga pas sampai lagu habis pun kita masih sempat tek-tek. Masih aman. Karena di lagu ketiga biasanya hampir lagu ketiga tuh udah mulai diusir. Nah, begitu habis lagu ketiga diusir, kadang-kadang mau masuk lagu keempat masih ada sisa nih, tek, masih bisa deh nyolong-nyolong dikit, gitu. Iya. Itu aja sebenarnya. Jadi sebenarnya pengalaman di lapangan lah yang membuat kita menjadi lebih tahu ya posisinya. Tapi dengan pengalaman orang lain, nah itu tadi yang perlu referensi. Iya. Referensi dari orang lain motret, referensi karya-karya foto panggung kayak gimana itu penting mempercepat lah ya. kita, penting banget karena itu mengasah otak kita tanpa perlu berlatih sebenarnya gitu loh. Tanpa perlu berlatih lapangan sebelum berangkat tentuin. Gue mau motret dia dengan kayak gini udah punya konsep dulu gitu loh. Tentunya udah tahu bandnya siapa. Udah tahu bandnya siapa, ini musiknya jazz, ini musiknya rock atau musiknya apa tuh udah harus tahu kebiasaan mereka gitu loh. Kalau sekarang ada referensi nggak website yang kira-kira mau foto panggung atau foto stage gitu? Apa Om? Saya nggak pernah sekarang ini saya nggak pernah ngebuka gitu lagi. Saya hanya kalau saya motret panggung cuman mengingat-ingat masa lalu aja, mengulang-ulang. Tapi banyak banget sih kalau kita Google ya. tinggal cari aja foto panggung atau cari nama-nama misalnya ya kita punya Stage ID, komunitas fotografer panggung kan. Itu juga fotonya dahsyat anak-anak itu. Stage ID itu ya. Stage ID, Oke, itu bisa jadi referensi juga. Ya. Nah, sekarang gini Bang, kalau misalnya Om Daus kasih tips buat teman-teman yang baru mau mulai ini apa kira-kira? Untuk foto panggung? Pertama lensa, kameranya. Berarti harus lensa cepat ya Bang? Itu aja. Kalau mau ikutin saya biasanya pakai lensa. Favorit saya itu cuma 17-40. 17-40 tuh. Saya nggak usah nyebut merek, tapi orang udah tahu kira-kira lah 17-40. Terus sama satu lagi 70-200. Oh ya untuk zooming ya. Karena itu kadang-kadang kan kita harus motret nggak harus dari bawah panggung, bisa dari FOH gitu. Benar. Tapi ya dua lensa itu menjadi andalan saya gitu loh. Saya bisa kalau dia lagi dekat, saya di bawah panggung fotonya lebih padat ada ya. kedekatan, ada dapat ambience, dapat backdropnya segala macam, suasananya dapat gitu loh. Iya. Kalau motret cuman close up setengah badan segala macam, ya 70-200 itu di lensa di lagu terakhir aja lah. Jatah terakhir biasanya saya pergunakan gitu. Nah, kalau untuk filenya pakai apa? Untuk apa? Filenya jenisnya JPEG kah atau Saya kalau foto panggung selalu pakai JPEG. Kalau pakai JPEG. Karena udah segitu mau diapain, mau diolah seperti apa gitu loh. Kayak teman saya tuh ada tuh yang sering motret cewek-cewek itu kan. Oh iya. Cewek-cewek yang agak ada nih orangnya di sini. Ada. Gitu. Nah, kayak gitu terserah dia kan, tapi kan asik gitu. Itu bukan jurnalistik Sah dalam ya. sah aja gitu. Itu artistik segala macam, tapi foto panggung saya bilang kalau mau main di artistik, main gelap terang, main yang ini warna, yang ini hitam putih itu dimain kayak gitu mungkin nggak apa-apa. Jadi ada dimensi di situ. Ada dimensi nggak apa-apa. Nah, yang selanjutnya nih Om Daus, kira-kira dengan foto panggung kalau sekarang itu kira-kira bisa nggak sih menghasilkan uang? Untuk yang hobi lah gitu ya. Kalau hobi nggak menghasilkan uang biasanya kan. Nah, kalau dia mau bekerja itu dia paling nggak dia harus dekat sama bandnya. Kan? Karena hampir semua band atau artis segala macam ini sekarang udah punya fotografer sendiri gitu loh. Mereka udah punya fotografer sendiri. Karena kadang-kadang kan fotografer itu dibawa semenjak mereka belum jadi siapa-siapa, tiba-tiba meledak juga ada gitu. Makanya kayak saya gitu kan udah nggak, tanda kutip nggak laku buat mereka gitu loh. Mereka udah punya official, muda-muda gitu loh. Ya kan, muda-muda, alatnya canggih-canggih gitu loh. Ya dengan komunikasi yang bagus sama artisnya, sama manajemennya gitu loh. Kedekatan itu penting juga gitu loh. Komunikasi lah. Komunikasi paling penting gitu bawaannya. Sebentar, kita lihat foto deh. Misalnya tolong lihat fotonya dulu nih, kita lihat nih Om Daus. Kalau ini kan cover ya? Ini cover nih, motretnya waktu itu di Brazil nih, Sepultura. Jauh bener ya? Jauh banget nih, kota terjauh yang saya kejar gitu loh. Perjalanannya aja hampir berapa ya di pesawat? Hampir berapa, 20 jaman lebih deh di dalam pesawat doang.
Ya itu kan kenangan yang tak terlupakan. Gitu. Dan itu jadi temen. Hmm. Dibawa ke rumahnya, diajak nonton bola lah. Seru nih. Nah, yang sebentar kita cari foto stage. Foto panggung ke bawah mungkin. Lain kali saya bikin sendiri deh yang khusus gini. Iya benar. Gak apa-apa. Nah ini juga misalnya cover lagi ya. Ini Sepultura juga. Ini sama juga yang tadi. Sama juga. Ini sih segrup ya. Segrup. Ini kayak gini-gini kan nggak diatur-atur. Mereka ngelakukan gitu. Kita sibuk jepret-jepret aja udah gitu. Ini gitu waktu itu pakai analog, nggak tahu analog waktu itu pakai slide, tapi dicuci biasa gitu loh. Saya waktu tahun 90, 91, 92, 93 paling sering pakai itu. Pakai film biasa, slide dicuci biasa. Di C41 kan. C41 atau film biasa dicuci, film slide dicuci 41 atau film biasa dicuci ke 41 ke slide E6. Jadi close cari lagi. Kita cari lagi deh, ngabisin waktu sambil nyari-nyari. Iya. Dari yang mana ini nih? Misalnya inilah, ini yang paling dekat. Misalnya tante kita ini, Tante KD nih. Ini di stage atau gimana? Di stage itu di JCC. JCC. Itu standar kan 2,8, 5,6, 2,8, 125, asalnya 400 karena lightingnya saya tahu gitu loh. Wah keras nih, kuat nih. Nah ini sebenarnya pakai 70-200 sudah. Cuman pengen motret kayak gini gitu. Nah untuk menentukan, jadi sebenarnya pada saat kita di lokasi kita harus tahu jatuh lightingnya dulu. Harus kita pelajarin dulu. Pelajarin sebentar aja itu karena aja ya? Standar kok. Iya sih. Dia pasti lampu terangnya pasti sekian lah gitu loh. Betul. Kayak fashion show kita juga bisa tentuin kan lampu panggungnya. Sekian ini pasti rata nih. Begitu dia udah jalan pasti dapat nih 5,6 atau 11, 125 atau 250, asal 400 atau 800 udah dapat langsung gitu. Nah, Om Daus kalau motret begini dengan single shot atau ada continuous ya? Continuous. Pasti continuous. Sering-sering continuous. Karena untuk mendapatkan momennya kita nggak tahu momennya apa ya gitu. Nah katakanlah kalau kayak begini kan si pemain band kan jalan terus kan. Jalan gitu. Nah pada saat ini kayak motret kayak gini kita juga harus biasakan untuk mengenal. Kalau kita motret band atau artis apa pemusik atau gitaris ya, usahain kalau dia lagi main gitar, jangan main dia lagi di atas misalnya kayak gitu. Salah satu tipsnya nih. Kalau menurut saya sih, saya lebih senang kalau dia udah mulai main di sini di batas bawah ke bawah. Jadi wajah ya. Biasanya melewati wajah. Biasanya itu ada emosi di situ. Udah ngulik banget gitu loh, gitu kan. Udah itu sering gitu. Tapi kalau di sini biasanya baru masih mulai belum hot. Makin ke bawah kayak biasa lah kayak kita ngulik-ngulik apa gitu. Kalau makin ke bawah kan makin naik gitu loh. Jadi memang ya ini continuous harus jalan juga. Jalan terus. Jadi nggak mungkin one shot one kill dapat gitu, itu faktor keberuntungan. Keberuntungan. Ini juga banyak keberuntungan kok waktu saya motret gitu nih. Nah kayak yang inilah gitu lah. Nah ini nih Metallica ya. Nah, kira-kira kan sekarang kita posisinya salah nih, Om Daus. Misalnya kita di depan mikrofon. Nah, itu siasatnya bagaimana? Apa kita harus pindah tempat? Kita usahain pindah. Harus pindah ya. Kita sadar di sini. Ini harus usahain pindah. Tapi lebih baik memang dari awal udah harus di sebelah kanan atau sebelah kiri. Kita udah menentukan. Jangan benar-benar di bawah mikrofon. Oke, itu tipsnya adalah jangan di tengah. Namanya kan vokalis pasti dia nyanyi kan. Kalau dia nyanyi kan nggak mungkin dia. Paling kalau gini dia lagi nggak nyanyi, paling lagi ngeludah. Ya kan kalau dia lagi nyanyi ya usahain samping kiri kanan lah gitu loh. Nah kalau misalnya tiba-tiba kita di sebelah kanan ternyata ada lighting yang kadang kan ada satu lighting yang keras sekali nyala terus nggak mati-mati. Nggak apa-apa, kadang-kadang itu foto itu kan kalau kita dapat ada gun smoke-nya, kita dapat ada garis kan. Nah yang kayak gitu-gitu. Ada efek lagi. Nah biasanya saya kalau era digital saya pakai center weight yang titik kejar gitu. Saya pakai otomatis lebih kadang-kadang sering pakai otomatis. Kejar muka terus gitu loh. Yang kayak yang belakang-belakang serahin ke kamera aja deh biar dia yang mikir. Saya cuma mikir gimana dapat dia ini gitu loh. Nggak mungkin AF-nya nggak pakai iServo. Saya nggak tahu itu, nggak pakai kayak gitu. Jadi AF standar aja ya. Standar aja udah. Oke. Nah, makanya tipsnya juga
kalau di depan mikrofon buru-buru lah teman-teman pindah gitu. Pindah Cari kiri angle kanan. lain, kanan Iya. atau kiri. Iya, kanan atau kiri. Tadi balik lagi kanan atau kiri tergantung nanti second man-nya. Oke. Second man-nya basis atau siapanya gitu ya kan. Nah ini Om Daus mungkin posisinya di belakang Di ini. belakang nih. Ini Belakang. kayak bukan foto saya nih. Hah? Bukan ini. Ya feeling nggak tahu ya. Kali ya foto Yang saya. inilah ini. Iya nih kayaknya bukan ini. Bukan. Kok bisa ya? Ini Gigi kok nggak salah ya. Arman ya. Arman. Ya udahlah, anggap aja iya. Saya lupa Yang kadang-kadang. inilah yang ini. Yang sebelahnya. Nah. Nah ini kan yang saya bilang tadi ada cahaya yang keras sekali. Nah seperti ini. Nah kayak gitu-gitu, kita fokus di sini aja, biar diukur yang di sini aja kalau pakai otomatis ya, ukur di sini. Tapi kalau kita nggak mau otomatis, nah kita udah pastiin untuk bikin siluet, udah siapin aja, udah kejar lampu belakangnya aja, Kejar ya. kejar lampu belakang aja gitu loh. Jadi sebenarnya kayak ini kan lari ke ungu gitu ya. Nanti misalnya ada warna merah karena continuous itu Iya. bisa ungu. Kalau merah, soal gitu. panggung sih kita lupain sama skin tone. Oh iya betul. Kalau panggung skin tone lupain, kita jangan kejar skin tone, serahin aja lampunya mau hijau lah, warna apa segala macam. Tapi biasanya saya kalau lampu merah saya jarang ngambil gitu loh. Kenapa? Nggak ngerasa struck aja kalau dengan lampu semua nuansanya merah semua ya. Atau mungkin panas kali merah. Oh mungkin juga, mungkin selera aja Selera. sih. Soalnya kita harus kadang-kadang kan kalau ditanya harus ada yang nggak disukain kan. Benar. Nah, kalau nggak sukain saya nggak suka lampunya. Kalau semuanya nuansanya merah semua gitu loh. Gitu ya. Ini juga. Jadi mungkin ekspresi juga harus diperhatikan juga. Iya, ini sebenarnya fotonya biasa-biasa doang ini. Yang aneh-aneh nggak ada, Pak. Yang zoomingnya, ya nggak apa-apa lah nanti aja lah. Nanti kita insert. Nanti, Kita insert. nih kayak gini nih, ya gitulah. Ini masih analog semua ini. Iya kelihatan. Analog semua nih. Ini juga kopiannya juga dari cetakan. Sekarang yang jadi masalah kan kalau kita foto yang bekas-bekas yang lama saya itu banyak kan analog. Iya. Nah, repotnya kalau mau dicetak nih, udah nggak terima lagi analog. Benar. Klise-klise analog udah nggak terima, harus di-scan dulu. Scanning aja nanti. Itu dia begitu scan, kadang-kadang ya lumayan juga gitu loh. Benar. Padahal Dan ini warnanya nggak sebagaimana yang saya pengen zaman dulu gitu loh. sebenarnya nah yang terakhir nih Om Daus, kira-kira dengan foto yang ada ini kan katakanlah Ricky Martin umur berapa dulu? Iya ya. Mungkin nggak suatu saat nanti itu jadi apa namanya sesuatu yang menghasilkan? Seharusnya iya. Seharusnya Itu iya. seharusnya iya. Itu kita kan ada kekayaan intelektual. Betul, ya. betul. Cuman yang repotnya kayak gini-gini kan kekayaan intelektual ini nggak berbanding lurus dengan kekayaan ininya ekonominya milik hak-hak kayak gini kan yang jadi masalah kan. Kita harus izin lah, izin sama perusahaan sebelumnya lah, tempat Panjang ya panjang ininya, urusannya gitu loh. Sebenarnya kan ini kan ini adalah sifatnya sejarah, bagi saya sih sejarah karena belum tentu orang punya foto ini. Iya, gitu kan. iya. Iya, banyak sih kemarin kayak Woodstock 99 itu begitu saya pasang di grup Woodstock 99 yang bikin kan bule tuh Iya. di Facebooknya. Ya kalau yang angkatan 99 kan rata-rata zaman gitu mainnya di Facebook, nggak main di IG. Saya pasang di Facebook. Nah itu minta tolong cariin fotonya dia, pasang lagi dong, bule-bule ya Amerika segala macam itu. Cari, siapa tahu ada foto saya kan waktu zaman dulu kan kalau kita motret gitu nggak ada yang pakai handphone, dan nonton doang. Nonton aja sama joget-joget. joget-joget doang gitu loh. Nggak ada yang bawa kamera cuma saya. Nah, itu mereka ngarapin ada gua deh di situ di 99. Nah, itu akan saya bikinin tuh nanti akan saya kasih semua foto-foto zaman 99 dan 94. Oke. Luar biasa sekali Om Daus ini. Ya, semoga ini foto-fotonya katanya banyak yang hilang ya Om Daus ya. Yang saya tahu sih ini ya, saya motret tuh artis asing itu hampir 300. Termasuk artis Indonesia juga hampir 300. Iya. Dan banyak kan klise-klise zaman dulu. Taruh di kantor, pas saya pensiun, terakhir saya dengar itu udah nggak ada lagi klise-klise itu. Dari high zaman dahulu sampai high terakhir analog itu katanya sih udah dibakar klisenya karena nggak ada yang ngurus. Itu dahsyat banget gitu loh. Padahal saya kalau tahu saya ngurus juga mau. Wah, mau silakan. Tapi ada beberapa ya saya bawa pulang. Oh, sempat ada yang terselamatkan. Kebetulan kan waktu zaman dulu kalau kita nyetak foto
bikin majalah kan klisenya dipotong atau iya, slide-nya satuan dipotong. ya, satuan ya. Terus di scan, drum Iya, scan iya, segala drum macam. scan, benar. Nah, habis itu dibuang, ditaruh di. Saya sering mengutin tuh, ditaruh di tempat saya pas pensiun saya bawa pulang. Itu ada klise-klise kayak gitu. Ya, tapi kadang-kadang ada side jobnya saya juga saya taruh di sana. Kayak Krisya lah, siapa saya taruh di sana di dokumentasi yang artis Indonesia ya. Ya, tapi nggak sempat saya ambil. Udah sayang ya. ciao, hilang. Ya. Aduh, padahal ini ya bagi saya sih sejarah semua kayak Krisya kan. Iya. Krisya untung beberapa saya ada karena kan banyak kan Krisya itu waktu itu saya banyak side jobnya motret Krisya tuh cover kasetnya soal berapa kali saya motret. Ada sih Krisya masih ada walaupun sepenggal gitu loh. Masih ada yang Masih tersisa. ada masih ada bukti sampai pasang perusahaan rekamannya aja nggak punya itu. Iya, Nggak pasti. punya lagi, udah hilang, udah ke udah inilah segala macem nggak keurus. Oke. Om Daus, terima kasih banyak sudah datang mampir ke sini. Thank you. Sukses terus, semangat terus. Ini luar biasa. Nanti untuk sosial media Om Daus bisa di deskripsi. Terima kasih Om Daus. Ya, thank you Sukses banget terus. diundang. Bye bye.